Baik, terima kasih Mas Tor. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Bangsa Aceh dan para peserta diskusi pendidikan Sukma Bangsa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Sukma Bangsa dan peserta diskusi hari ini yang sudah berpartisipasi dalam serial diskusi pendidikan sekolah Sukma Bangsa Aceh yang ketujuh untuk hari ini. Dengan tema diskusi kita hari ini, pendidikan damai, mengidentifikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Insya Allah diskusi ini akan berlangsung lebih kurang 2 jam ke depan, karena menimbang Mas Dodi bukan di Indonesia, sedang berada di New Zealand, mungkin 2 jam atau 2,5 jam ke depan beliau sudah berbuka puasa. Adapun yang menjadi moderator untuk hari ini saya sendiri, Akmal dari Sukma Bangsa PD, dan kemudian yang menjadi note taker, Fajriyah juga dari Sekolah Sukma Bangsa PD, dan yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah Dr. Dodo Wibowo yang akrab kita sapa dengan Mas Dodi yang langsung live dari Selandia Baru atau New Zealand. Sebelumnya kita sapa dulu Mas Dodinya. Mas Dodi, apa kabar di sana? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Baik, sahabat Sukma Bangsa Aceh dan para peserta diskusi, sedikit introduksi dari saya moderator untuk diketahui bersama. Mungkin untuk kawan-kawan yang belum kenal dengan Mas Dodi, beliau sendiri sudah beberapa kali ke Sukma Bangsa Aceh dalam agenda pelatihan MKBS yang lebih kita kenal dengan manajemen konflik berbasis sekolah untuk para guru dan siswa, dan juga dipandu langsung oleh Allahyarham Pak Rizal dan juga Mbak Titi pada saat itu. Dan kunjungan terakhir beliau ke Aceh itu kalau nggak salah tahun lalu beliau berkesempatan mengunjungi 3 sekolah dalam agenda penelitian disertasi doktoral beliau di National Center for Peace and Conflict Study di Universitas Otago Selandia Baru yang alhamdulillah sudah selesai Mas disertasinya ya. Belum, hampir. Oh, belum. Insya Allah selesai dalam waktu hampir. dekat. Oke. Kemudian untuk diketahui juga di tahun 2006 Mas Dodi menyelesaikan program magister di University for Peace di Costa Rica dalam bidang perdamaian, dan sejak tahun 2011 Mas Dodi merupakan dosen di Magister Perdamaian di Resolusi Konflik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baiklah sahabat Sukma Bangsa Aceh semuanya dan para peserta diskusi, sekarang langsung saja kita berikan kesempatan kepada Mas Dodi untuk memaparkan materi pendidikan damai, dan langsung saja kepada Mas Dodi kita berikan waktunya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Akmal, Pak Akmal atas waktunya, dan ya selamat pagi semua teman-teman Sukma Bangsa dimanapun Anda berada, sahabat Sukma Bangsa Aceh ya. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini saya akan memandu diskusi, membawakan materi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan nilai damai. Ini materi ini saya ambil dari bagian dari disertasi saya, dan menurut saya ini juga sangat terkait dengan bisa dikaitkan dengan kondisi di dunia saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya ingin mengajak nanti teman-teman untuk bisa mengidentifikasi pengetahuan apa saja, keterampilan apa saja, dan nilai-nilai damai apa saja yang kita bisa lihat dalam relasi antar manusia begitu di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya akan mulai dari pertama, di slide yang pertama kita akan bicara tentang pendidikan damai terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke masa pengetahuan, keterampilan maupun nilai damai gitu. Saya akan mulai dari pendidikan damai, konsep pendidikan damai. Saya lupa apakah teman-teman
di Sukma Bangsa semua sudah pernah mendapatkan materi ini, tetapi ada baiknya saya mungkin mengingatkan kembali apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan damai, dan mungkin ada persamaan atau ada perbedaan begitu dari bentuk pendidikan yang lain atau enggak, kayak gitu ya. Bisa next. Ya, jadi mungkin kalau saya mulai dari kemunculan dari pendidikan damai ini, munculnya dulunya adalah sebagai respon terhadap dampak dari akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang memunculkan banyak sekali korban dan banyak sekali dampak buruk begitu ya terhadap kehidupan manusia, sehingga ada keinginan dari ahli-ahli pendidikan untuk mencari tahu selanjutnya. Ini pada awalnya itu fokusnya adalah untuk mempelajari apa saja sih sumber perang dan bagaimana cara mencegahnya, sehingga di kedepannya nanti setelah ketika Perang Dunia Kedua waktu itu sudah selesai, kita nggak akan lagi mengalami atau tidak akan menjumpai Perang Dunia Ketiga. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi itu fokusnya adalah tentang perang dan cara pencegahannya. Tapi kemudian seiring waktu pendidikan damai ini berkembang menjadi cabang ilmu yang tidak hanya mengurusi tentang kekerasan yang terjadi akibat perang, tapi juga kita membicarakan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya. Yang kalau teman-teman pernah ingat, ada yang namanya kekerasan struktural dan kekerasan kultural, begitu ya. Jadi berbagai bentuk, berbagai macam kekerasan, itu bagaimana sih cara kita untuk meresponnya dan membuat individu dan masyarakat menjadi damai. Nah, di sini kalau Anda lihat di slide yang tadi saya sampaikan, di situ saya membuat pembedaan ada individu dan masyarakat yang damai gitu ya. Karena kalau kita, mungkin teman-teman kalau kita bicara tentang konsep pendidikan secara umum, pendidikan itu kan tujuannya adalah ke individu ya. Bagaimana agar individu bisa memiliki keterampilan, pengetahuan yang lebih baik agar dia bisa hidup menjadi lebih baik begitu ya. Tetapi kan itu juga tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus ingat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dia juga dari hasil pendidikan ini juga bermanfaat untuk masyarakat, untuk lingkungan yang lebih luas gitu ya. Nah, ini kita kemudian coba diterapkan dalam konsep yang damai, konsep damai gitu. Jadi pendidikan damai itu ya gimana sih caranya untuk membuat seseorang atau individu itu punya keterampilan, pengetahuan, dan nilai yang damai, yang itu nantinya berdampak pada diri sendiri dan juga untuk masyarakat yang lebih luas. Begitu. Nah, kalau mengenai definisi, apa sih pendidikan damai itu? Sebenarnya tidak ada kesepakatan di antara praktisi ataupun akademisi pendidikan damai yang ada di dunia gitu ya. Tidak ada kata sepakat tentang ini definisi pendidikan damai itu. Tapi ada satu yang sering dipakai, dan ini ditulis oleh Susan Fontaine dalam artikel untuk yang dia buat untuk UNICEF, yaitu proses untuk mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang bisa membuat membuat perubahan perilaku pada manusia, baik itu anak-anak, anak muda, bahkan sampai orang tua, untuk
mencegah agar konflik dan kekerasan, baik itu yang terbuka ataupun dalam struktur, agar mencegah agar itu tidak terjadi, dan juga kalau sudah ada, kita bisa menyelesaikannya secara damai dan tanpa kekerasan. Selain itu juga pendidikan damai ditujukan untuk membuat situasi yang kondusif, agar hubungan antar manusia, ataupun hubungan dalam diri sendiri, di berbagai level, itu semuanya damai, begitu ya. Jadi kita ini bicara tentang damai. Jadi pendidikan damai itu kita mentarget dari level yang paling bawah, yaitu level pribadi, atau kadang kita bicara tentang perdamaian diri gitu, berdamai dengan diri sendiri gitu, sampai yang level paling atas, yaitu perdamaian secara global, perdamaian dunia. Ini semuanya dicakup dalam pendidikan damai. Nah, selanjutnya, pendidikan damai ini kemudian ketika kita terapkan dalam konteks yang berbeda, dalam lingkungan yang berbeda, itu punya punya kekhususannya masing-masing. Gitu. Inilah makanya tadi kenapa kita kesulitan untuk kita nggak punya definisi pendidikan damai yang disetujui sebagai satu definisi yang sama, karena masyarakat itu hidup di dalam konteks yang berbeda-beda. Misal ada di konteks masyarakat yang damai, yang nggak pernah mengalami perang. Kemudian ada di konteks masyarakat yang berada dalam situasi konflik kekerasan, dalam situasi perang, ataupun di situasi pasca konflik. Misal seperti di Aceh gitu ya. Ataupun di dalam masyarakat yang mungkin sebenarnya nggak ada konflik kekerasan, tetapi atau konflik kekerasan langsung ataupun perang gitu ya, tetapi hubungan antar masyarakatnya itu nggak bagus karena ada masalah-masalah yang terkait dengan masalah identitas. Gitu. Nah, di sini kemudian tiap konteks itu punya definisi tersendiri terhadap pendidikan damai, ataupun punya fokus yang berbeda-beda terhadap apa yang akan dilakukan. Kalau kita bicara di konteks masyarakat yang damai gitu ya, kita umpamanya kita bilang di Indonesia aja lah secara umum. Kita secara nasional nggak punya yang namanya, sebenarnya juga tidak menggunakan pendidikan damai itu, tapi mereka kemudian dibungkus dengan bentuk yang lain, pendidikan multikultural, namanya pendidikan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan itu. Atau kalau yang di Indonesia, saya menyebut, kita kan terakhir kita punya pendidikan karakter ya, gitu. Nah, ketika saya lihat kontennya, saya lihat isinya, ini sebenarnya ini pendidikan damai nih kalau di Indonesia. Jadi pendidikan karakter itu sama dengan pendidikan damai itu, tapi kita pendidikan damai, tetapi kurang lebih sama gitu. Nah, tetapi apakah kemudian di konteks umpamanya di Jogja, kalau kita bandingkan Jogja dengan Aceh misalnya gitu ya, mungkin walaupun kalau saat ini ya situasinya mungkin sama-sama damai, itu tetap saja Aceh adalah konteks yang berbeda, yang pernah mengalami masa konflik kekerasan atau konflik bersenjata, sedangkan Jogja tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan pendidikan damai di Jogja dan di Aceh, mungkin akan berbeda pendekatannya seperti itu. Dan yang kita lihat seperti yang dilakukan oleh Sekolah Sukma Bangsa, inilah yang membedakan dengan mungkin pendidikan karakter di tempat-tempat lain. Kalau Anda baca lagi buku biru
blue book, apa sih namanya, cetak biru, blueprint dari Sekolah Sukma Bangsa. Anda lihat kenapa dulu Sekolah Sukma Bangsa ini didirikan begitu, itu kan sangat terlihat sangat kuat bahwa tujuannya sebenarnya ingin membuat agar anak-anak yang belajar di Sekolah Sukma ini mereka bisa merespon dengan baik kalau ada konflik yang muncul nantinya, gitu kan? Karena ya, mengapa Sekolah Sukma dibuat sedemikian rupa? Ada kesadaran seperti itu ya, karena ada sejarah Aceh yang mengalami konflik kekerasan seperti itu. Nah kan kalau di Jogja mungkin kita di Jogja lebih sering bicara tentang masalah multikultur, karena memang ya di Jogja itu kan seperti kita tahu kayak mangkok yang isinya adalah masyarakat Indonesia dari berbagai macam daerah, semuanya datang ke Jogja terutama untuk belajar, dan karena itu di situ kadang muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah identitas gitu ya. Jadi mungkin nanti pendekatannya di situ, kalau di sekolah-sekolah di Jogja atau pendidikan damai di Jogja akan lebih mengarah pada gimana sih cara hidup berdampingan di masyarakat yang memiliki identitas-identitas yang berbeda. Sedangkan kalau di Aceh fokusnya sampai sekarang saya rasa masih apa namanya, masih relevan, yaitu gimana caranya agar kalau nanti ada masalah yang muncul di Aceh, itu jangan sampai orang kemudian jadi ingat masa lalu yang artinya adalah kemudian menyelesaikannya dengan kekerasan, dengan senjata. Tetapi kita berusaha untuk mendorong kalau ada masalah, kita harus menyelesaikan dengan cara-cara yang damai, yang nirkekerasan. Seperti itu. Nah, tetapi walaupun konteksnya berbeda-beda nih, tetapi sebenarnya ada kesamaan dalam hal metode, strategi, maupun isi. Gitu. Kesamaannya apa? Yaitu pendidikan damai itu mengedepankan cara-cara yang damai, yang tanpa kekerasan, ya, pedagoginya, metodenya, cara penyampaiannya itu dengan cara yang tanpa kekerasan, strateginya juga melibatkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, partisipatoris itu. Dan selain itu, secara isi, sebenarnya pendidikan yang damai di konteks yang manapun, pengetahuan, baik pengetahuan, keterampilan maupun nilai yang ingin diajarkan itu sebenarnya ada nilai-nilai yang sama, yang universal itu. Tetapi tetap sih nantinya ada di konteks tertentu ada perbedaan-perbedaan juga. Tapi tetap ada yang sama, yang universal. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai damai yang universal gitu, yang bisa ditemukan di semua konteks begitu. Nah, ini saya mengumpulkan dari beberapa bacaan atau beberapa akademisi dan praktisi pendidikan damai yang menulis tentang daftar pengetahuan, keterampilan, dan nilai damai. Kemudian saya rangkum jadi satu. Nah, sekarang kita bicara tentang pengetahuan yang damai. Nah, di sini ada yang pertama adalah konsep damai yang menyeluruh. Jadi, pengetahuan damai itu adalah kita bicara tentang konsep-konsep besar dalam perdamaian. Apa saja sih yang perlu kita ketahui gitu sebagai orang yang belajar tentang pendidikan damai atau yang ingin melaksanakan pendidikan damai. Yang pasti yang pertama kita harus paham tentang konsep damai yang menyeluruh. Kita harus paham tentang damai itu bukan hanya masalah nggak ada perang gitu, tapi juga keadaan di mana ada hubungan yang baik dari individu terhadap dirinya sendiri gitu ya,
dan juga hubungan yang baik antara individu dengan manusia lain, dengan antar manusia, dan yang lebih luas yaitu manusia dengan lingkungan gitu. Jadi kalau kita lihat tiga level gitu ya, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan manusia yang lain, dan hubungan dengan lingkungan secara umum gitu. Jadi kalau kita bicara tentang damai, selalu ingat bahwa ini bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri atau kedamaian diri kita sendiri, tetapi juga kita memikirkan kedamaian untuk orang lain, dan yang lebih luas lagi adalah kedamaian untuk seluruh alam, begitu ya. Nah, yang kedua itu pengetahuan tentang atau konsep tentang konflik dan kekerasan. Saya rasa ini teman-teman sudah familiar ya dengan ini, bahwa konflik dan kekerasan itu berbeda, begitu kan? Sehingga, tapi kadang ada juga orang yang belum paham itu, sehingga agar kita tahu kita hidup damai, kita harus bisa membedakan apa itu konflik dan apa itu kekerasan, bedanya itu apa, gitu. Dan kita kemudian tahu sumber-sumbernya apa saja, ragamnya apa saja. Selanjutnya, kita bicara tentang pelucutan senjata, gitu. Kita bicara tentang kenapa konsep pelucutan senjata atau disarmament itu penting juga untuk kita ketahui, karena ini untuk memberi tadi ya, kalau kita lihat kemunculan pendidikan damai itu adalah awalnya dari pengalaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan kan sejak itu, bahkan kalau kita lihat sampai sekarang, berapa besar dana atau anggaran negara-negara untuk pembelian senjata untuk angkatan bersenjata itu kan sangat tinggi. Di Indonesia juga seperti itu ya, sehingga kita sebagai orang yang bicara tentang damai, kita juga perlu untuk paham tentang bagaimana negara-negara itu membelanjakan atau uangnya gitu ya, atau membuat anggaran untuk keamanan mereka, yaitu dengan senjata, dengan militer gitu, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia. So kalau mereka perang, kalau kita hidup dalam situasi perang, gimana nanti dampaknya terhadap dunia, kayak gitu. Mungkin saya bisa mengajak teman-teman sambil membaca ini tadi ya, kita bisa sebenarnya sambil menghubungkannya dengan situasi pandemi saat ini. Ini kan sangat terhubung ya. Mungkin bisa kembali ke slide yang tadi, yang awal, yang sebelumnya. Misal tentang konsep damai yang yang konsep damai tadi, yang pengetahuan yang pertama, yang tiga awal ini, ya. Di situasi pandemi ini kan tadi konsep damai yang menyeluruh, kita bicara tentang hubungan manusia, hubungan antar manusia, dan hubungan dengan lingkungan gitu ya. Ini kan kita bisa kan melihat gimana hubungannya dengan situasi pandemi saat ini gitu ya. Gimana kedamaian kita itu, kedamaian kita sendiri itu sangat tergantung dengan juga bagaimana orang-orang di sekitar kita berperilaku juga, ya kan? Kita merasa tenang, merasa sehat, atau merasa aman dari nggak terkena virus ketika orang-orang di sekitar kita juga paham atas itu. Dan lebih luas lagi, kita lihat dampaknya terhadap di dunia saat ini, ya kan? Bagaimana kemudian tatanan dunia ini terganggu begitu. Kita lihat perekonomian di seluruh dunia terganggu, harga minyak yang turun, kemudian juga kayak penerbangan, sebagai contoh, penerbangan internasional banyak yang berhenti. Itu kan
Artinya saya berkaca gitu, saya berefleksi sendiri, saya yang sebenarnya sudah bisa pulang, tetapi nggak bisa pulang karena belum bisa pulang karena tidak ada penerbangan dan lainnya. Artinya hal yang besar mempengaruhi diri saya, dan diri saya sendiri juga bisa mempengaruhi situasi global kayak gitu. Kemudian tadi masalah yang pelucutan senjata juga kita bisa lihat bagaimana selama ini negara-negara banyak sekali mengalokasikan dana untuk security, untuk keamanan dengan senjata dan lain, terutama untuk persenjataan ya. Tetapi dana untuk penelitian untuk kesehatan, penelitian yang berkaitan dengan hal-hal lain gitu masih kurang, gitu kan. Jumlahnya lebih kecil bahkan biasanya. Nah, kita bisa lihat bagaimana kesenjangan gitu ya. Orang yang ingin hidup damai, tetapi kemudian hanya melihat ancaman damai itu hanya dilihat sebagai ancaman ketika negara lain berusaha untuk menyerang. Tetapi orang lupa bahwa sebenarnya muncul ancaman yang lain di sini adalah ternyata kita sekarang sangat terganggu dengan ancaman yang muncul dari makhluk yang kecil yang namanya virus gitu kan. Yang selama ini mungkin tidak terlalu dipikirkan gitu. Selanjutnya, nah kemudian pemahaman diri tadi bahwa kita juga harus paham bahwa konsep mengenai damai itu bukan hanya kita bicara damai di masyarakat, tetapi juga diri sendiri gitu ya. Karena kita ini adalah dasar yang penting untuk membangun hubungan dengan orang lain. Karena bagaimana kita bisa membangun kedamaian, lingkungan yang damai, atau membangun kedamaian dengan orang lain ketika kita sendiri merasa nggak damai dengan diri kita sendiri, gitu kan? Gitu. Jadi mengingat bahwa diri kita adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar, kayak gitu. Selanjutnya, pemahaman tentang konteks. Nah, seperti tadi yang berkaitan dengan pendidikan damai di konteks-konteks yang berbeda, kita juga perlu ketika kita bicara tentang damai, kita juga perlu untuk mengingat ini konteksnya di mana, karena setiap konteks punya perbedaan dan keunikan. Seperti tadi, Aceh dan Jogja berbeda sekali pengalaman sejarahnya, ya kan? Jadi kalau kita ingin membangun kedamaian di suatu lokasi atau di suatu konteks, kita harus benar-benar paham apa yang terjadi di situ, di masa lalu, di masa sekarang, budaya masyarakatnya seperti apa, dan hal-hal lainnya, dinamika masyarakatnya seperti apa gitu. Selanjutnya, hak asasi manusia ini juga konsep yang umum ya ketika kita bicara tentang perdamaian, bahwa kita sadar bahwa tiap orang punya hak gitu ya atas yang mereka inginkan gitu, dan tiap orang punya hak yang berbeda, punya identitas atau keinginan yang berbeda-beda, dan kita perlu untuk memberi kesempatan kepada mereka yang voiceless atau yang lemah, yang jarang didengar gitu. Dan kemudian kita menolak berbagai bentuk diskriminasi dan represi berdasarkan identitas. Seperti itu. Selanjutnya, nah, berkaitan dengan identitas, ini juga ketika kita bicara tentang damai, kita juga perlu untuk mengingat tentang bahwa di tiap individu itu punya identitas-identitas yang berbeda. Bahkan tiap orang itu identitasnya bermacam-macam. Saya tiap orang pasti identitasnya lebih dari satu, gitu kan. Saya sebagai anak, saya sebagai laki-laki, saya sebagai
siswa, saya sebagai warga negara Indonesia, kayak gitu. Identitasnya kan bertumpuk ya, kayak gitu. Dan kemudian kita dengan memahami konsep identitas ini, kita tahu bahwa ya hubungan antar manusia atau terutama hubungan antar manusia itu rumit sekali, dan ini yang kadang bisa memunculkan konflik gitu. Sehingga ketika kita tahu rumitnya hubungan identitas ini, kita lebih lebih strategis, lebih bijak dalam bertindak ketika menyelesaikan masalah. Konsep tentang resolusi konflik, transformasi konflik, dan pencegahan konflik juga sangat penting, karena ini berada di 3 tahap yang berbeda. Kalau kita bicara tahapan konflik, ketika konflik itu belum muncul, nah bagaimana kita mencegahnya ketika konfliknya sudah muncul, gimana cara kita menyelesaikannya dengan resolusi yang seperti apa, dan ketika konfliknya sudah selesai, gimana caranya kita mentransformasi situasi sehingga menjadi lebih baik. Nah, ini adalah konsep-konsep yang perlu kita pahami juga. Selanjutnya, kekerasan. Nah, ini juga konsep yang saya rasa teman-teman semua sudah cukup familiar juga, tapi kita juga perlu paham tentang filosofinya, tentang kenapa sih kita harus mempelajari ataupun kenapa kita harus melakukan tindakan kekerasan. Sebenarnya dari mana, dan kemudian bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa. Ini juga penting kita untuk memahaminya juga. Selanjutnya, sejarah pencapaian damai. Nah, ini juga penting ketika kita mau membandingkan perbedaan situasi damai yang dicapai dengan cara penggunaan penggunaan senjata, gitu ya, perjuangan bersenjata, dan damai yang dicapai dengan menggunakan perjuangan kekerasan. Gimana perbedaannya? Gimana dampak jangka panjangnya, seperti itu. Sehingga nantinya ini juga berdampak pada kita untuk menentukan langkah strategis ketika kita ingin membangun perdamaian jangka panjang. Tuh. Selanjutnya, demokrasi. Pemahaman atas demokrasi juga penting, karena ya demokrasi sebagai ideologi yang menitik beratkan pada penghormatan atas hak manusia dan perbedaan kepentingan, gitu ya. Jadi kita perlu untuk memahaminya juga, gitu, dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam konteks perdamaian, seperti itu. Selanjutnya, pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan yang berkeadilan artinya ini adalah pemahaman atas untuk melihat bahwa terutama ketika kita berada di dalam situasi yang tanpa yang damai, gitu ya, pembangunannya seperti apa? Apakah hanya fokus pada peningkatan perekonomian, ataukah juga pembangunan yang juga berasaskan keadilan yang melihat kebutuhan masyarakatnya secara luas, yang bisa mengurangi kemiskinan, seperti itu. Dan terakhir adalah pembangunan yang berkelanjutan. Ini berkaitan dengan lingkungan terutama ya. Bagaimana kemudian pembangunan yang ada itu apakah memperhatikan dampak lingkungan.